Israel adalah tanah Alkitab, tanah para nabi. Tapi Anda tidak perlu menjadi seorang nabi untuk memahami kemana arah semuanya di sini. Memahami dua peristiwa besar yang terjadi di wilayah ini minggu ini sudah cukup. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengamati keadaan, memahami sifat manusia, mengingat sejarah, dan mengetahui niat musuh-musuh kita. Niat mereka, omong-omong, sangat terbuka. Dan kemudian, bada bing bada boom, kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di sini. Sama baiknya dengan para nabi ipso facto zaman dulu. Kita semua pernah mendengar konsep kabut perang. Itu mengacu pada ketidakpastian, kebingungan, dan kurangnya informasi yang dapat diandalkan yang dialami oleh para komandan dan pihak-pihak yang terlibat selama operasi militer. Ini menggambarkan kenyataan bahwa begitu konflik dimulai, tidak ada yang benar-benar jelas. Bukan hanya di medan perang itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang mengelilinginya. Ketika media ikut masuk, keadaan menjadi semakin buruk. Kita memiliki kesulitan tambahan untuk membedakan kebenaran, fakta, atau realitas geopolitik selama krisis atau konflik yang sedang berlangsung. Ketika laporan berita datang begitu cepat, saling bertentangan, atau dibesar-besarkan. Kita tahu bagaimana sebuah perang dimulai. Kita tidak pernah tahu dengan pasti bagaimana itu akan berakhir. Konflik besar dengan Iran saat ini mendominasi siklus berita. Hal ini menciptakan efek sorotan secara visual dan psikologis. Semua fokus operasional, aktivitas diplomatik, dan pengawasan intelijen secara alami tertuju pada ancaman langsung. Ini bisa berupa lintasan rudal, reaksi kelompok proksi, fasilitas nuklir, dan ambang eskalasi, serta sandiwara diplomatik. Kabut perang menentukan bahwa saat semua orang menatap langsung ke api utama, aktor sekunder dan pihak lain memanfaatkan tirai asap untuk mengatur ulang posisi mereka. Itulah yang sedang kita hadapi saat ini dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi minggu ini. Kita terbiasa mendapatkan berita topik demi topik, masing-masing dikemas dengan sempurna. Semuanya berurutan, semuanya dibungkus setiap hari dan siap untuk langsung dikonsumsi. Dapatkan dosis harianmu, lalu beralih ke hal lain. Keesokan harinya, kamu kembali lagi untuk putaran berikutnya. Kadang-kadang kita akan mendapatkan semacam laporan khusus dengan bumbu tambahan dari biasanya. Mereka tidak terlalu menyimpang dari yang biasanya, tidak mau membuat segalanya terlalu rumit. Media telah memprogram kita untuk memiliki rentang perhatian yang pendek. Mereka menjadi departemen hiburan dan berita pada akhir tahun 80-an hingga pertengahan tahun 90-an. Dan itu menjelaskan semuanya. Ketika Disney membeli ABC dan Warner Brothers mengambil alih CNN, divisi berita tidak lagi diperlakukan sebagai layanan publik dan mulai dijalankan sebagai produk hiburan. Berita mulai menggunakan naskah hiburan, drama, tokoh antagonis yang dibuat hitam putih, tempo cepat, dan fokus total pada satu alur cerita. Kabut perang yang kita lihat hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil alami dari media berita yang dibangun untuk rating hiburan, bukan untuk analisis strategis. Munculnya platform media sosial membuatnya semakin buruk. Kamu harus mempersingkat segalanya sesuai dengan kecepatan TikTok. Mereka harus tetap mengikuti apa yang sedang tren dan menarik perhatian. Membuat segalanya menjadi sederhana, seperti nyanyian berulang dan slogan yang mudah diingat. Menyederhanakan topik yang kompleks dan lebih menghargai penampilan daripada pengetahuan serta pemahaman yang sebenarnya. Hidup tidak berjalan seperti itu. Sementara media berfokus pada pengulangan hal-hal yang sederhana dan mendaur ulang hal-hal lama yang sudah habis dibahas. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan sedang berkembang ke berbagai arah secara bersamaan. Satu hal memengaruhi yang lain, lalu masing-masing memengaruhi dan menyebar ke berbagai arah yang berbeda. Jadi, sementara dunia terfokus pada konfrontasi dengan Iran, sebuah peristiwa geopolitik monumental terjadi di Mekah minggu ini. Putra mahkota Saudi bin Salman, Presiden Turki Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Sharif bertemu untuk secara resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama Mekah. Tiga negara mayoritas Sunni terkuat di dunia meresmikan Fakta Pertahanan Bersama dengan klausul inti yang meniru Pasal 5 NATO, yaitu serangan terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap semua. Sekarang, para analis media akan mengatakan bahwa yang kita lihat di sini adalah negara-negara Teluk tidak lagi menunggu jaminan keamanan dari Barat. Mereka secara aktif membangun struktur keamanan regional yang mandiri secara diam-diam. Dan para jurnalis ini benar. Mereka mungkin juga menambahkan bahwa segitiga Sunni ini sedang mempersiapkan diri untuk hari setelahnya, menciptakan kekuatan yang tangguh yang mengubah seluruh keseimbangan kekuatan di Timur Tengah jauh setelah ancaman Iran berakhir. Dan itu juga merupakan ringkasan yang baik dari semuanya. Jadi, jika media melaporkan dan menganalisis dengan benar, lalu apa maksud saya?
Ya, banyak orang kurang memperhatikan peristiwa lain yang terjadi, yang semuanya saling berkaitan. Dalam hitungan jam setelah perjanjian Mekah ditandatangani, proksi Iran di Yaman dan pasukan Houthi melancarkan serangan besar ke fasilitas Saudi untuk pertama kalinya dalam 4 tahun dan mendeklarasikan blokade laut terhadap Arab Saudi, meningkatkan serangan terhadap kapal tanker minyak di Laut Merah dan Teluk Aden, serta mengancam infrastruktur energi utama Arab Saudi. Untuk memperburuk keadaan, laporan menunjukkan adanya koordinasi yang semakin meningkat antara kelompok Houthi dan milisi Irak pro-Iran yang secara efektif menciptakan ancaman dua front, baik dari utara maupun selatan, terhadap pelabuhan, bandara, dan pusat energi Arab Saudi. Dan di mana, Anda bertanya, para mitra baru Pakta Mekah, Turki, dan Pakistan, saat semua ini terjadi antara Arab Saudi dan kelompok Houthi? Nah, fokus pada siapa lagi kalau bukan Yahudi? Erdogan terus melanjutkan retorika anti-Israel seperti biasanya. Tidak ada yang baru di sana. Tapi sekarang kita punya Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, Khawabanga Asif, yang di masa lalu menyebut Israel sebagai negara yang ibarat kanker, jahat, dan kutukan bagi umat manusia. Menyerukan seluruh dunia muslim untuk bersatu melawan negara Israel. Mereka baru saja menandatangani perjanjian itu, dan dia sudah menantang legitimasi negara Israel dengan mempertanyakan keaslian nasionalnya, menyebutnya sebagai proyek palsu yang bergantung pada kolonialisme Inggris dan deklarasi Balfour. Meskipun, sama seperti dalam kasus bangsa Palestina atau bangsa Yordania, Pakistan sendiri sebagian besar dibentuk atas dasar campur tangan Inggris. Katakan pada kami apa yang mereka inginkan, apa yang benar-benar mereka inginkan. Mereka benar-benar ingin menentang kaum Zionis. Dan yang lebih parah lagi, di Israel. Kami mengetahui minggu ini tentang upaya negara-negara Arab untuk menipu kami. Wah, kejutan, kejutan, kejutan. Menurut laporan intelijen yang bocor, sebuah negara Arab di kawasan ini baru-baru ini memberikan nasihat yang sangat spesifik kepada negara Arab lain di wilayah tersebut. Mereka mengatakan, silahkan, tunjukkan fleksibilitas taktis, tanda tangani perjanjian damai dengan Israel. Dan kemudian, pada saat kamu benar-benar siap secara militer, langgar perjanjian itu dan lancarkan serangan terhadap Israel. Ini berasal dari negara yang seharusnya berdamai dengan Israel, memberi saran kepada negara lain yang saat ini diminta untuk mencapai perjanjian damai dengan Israel. Tebakan Anda soal siapa negara-negara ini sama saja dengan tebakan saya. Mereka memang mengatakan negara Arab dan bukan negara Muslim. Jadi kita tahu itu bukan Prancis atau Spanyol. Dan Irlandia juga belum membuat pendekatan damai kepada Israel belakangan ini. Jadi itu juga bukan mereka. Bagaimanapun, perjuangan melawan Israel tidak berasal dari upaya untuk solusi dua negara atau memperbaiki kondisi rakyat Palestina, melainkan dari kenyataan bahwa Israel itu sendiri ada. Ditambah lagi dengan sandiwara penyelesaian damai di Lebanon dan Gaza. Dan saat ini, semuanya bermuara pada hal ini. Apa yang kita lihat dan alami hanyalah perdamaian pura-pura yang diatur oleh pemerintah Lebanon, Hizbullah, dan para perantara perdamaian regional. Sama seperti mereka yang berdemo untuk Palestina atau anggota flotila dan kelompok aktivis yang digerakkan oleh media sosial. Mereka semua bertindak seolah-olah mereka benar-benar peduli. Seolah-olah mereka ingin meraih pencapaian diplomatik yang berarti. Padahal, sebenarnya mereka semua hanya melayani keinginan entitas jahat dengan berbagai alasan dan pembenaran. Dan sikap mengalah bukannya menetapkan tuntutan, syarat, dan ultimatum. Mereka lebih peduli dengan penampilan mereka di media sosial dan kesan yang bisa mereka unggah daripada pencapaian nyata apapun. Dan ada juga unsur keuangan. Negara-negara ini semua berharap mendapatkan keuntungan dari pertunjukan itu. Sama seperti orang-orang yang memonetisasi perjuangan Palestina untuk keuntungan mereka sendiri. Bukan hanya sekedar pencitraan moral, tapi juga mendapatkan keuntungan finansial dengan bayaran untuk aktivitas tersebut. Seperti orang Palestina membayar untuk papan tulis. Para aktivis juga melakukan hal yang sama. Mereka membayar untuk papan tulis media sosial. Dan pemerintah Arab berharap mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Orang Arab yang menyebut diri mereka sebagai orang Palestina menggunakan perjuangan Palestina untuk menjadi miliarder. Para aktivis mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi di organisasi internasional. Jadi ini bukan tentang perdamaian atau tentang orang Palestina atau Gaza atau salah satu dari banyak alasan yang mereka buat untuk membenarkan upaya mereka menghancurkan negara Israel. Akhir pekan lalu menandai peringatan pembantaian Hebron tahun 1929. Hebron, kota para leluhur kita, Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea. Itu adalah kota dengan sejarah kehadiran Yahudi paling lama yang sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Tidak ada pendudukan pada tahun 1929.
Tidak ada negara Yahudi. Mereka tidak pernah membutuhkan alasan. Mereka hanya ingin menunjukkan dominasi, melenyapkan komunitas Yahudi di sana, dan menghancurkannya menjadi puing-puing. Dan orang-orang Yahudi di Hebron pada tahun 1929 tidak memiliki siapapun yang melindungi mereka. Sekarang kita punya yang melindungi kita, dan sekarang mereka telah melihat apa yang bisa kita lakukan kepada siapapun yang mengusik kita. Mereka harus menggunakan tipu daya dan pengkhianatan. Tipu daya, pengkhianatan, dan penjagaan bukan hanya masalah saat ini. Sekali lagi, kita bisa melihat bahwa Alkitab memberikan kesaksian tentang bagaimana manusia berperilaku. Tidak ada yang baru, hanya para pelakunya yang berubah. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang pernah dilakukan akan dilakukan lagi. Tindakan manusia, perjuangan, pencapaian terus-menerus diulang dari generasi ke generasi. Yang kita alami adalah siklus berulang, bukan kemajuan linear. Kebocoran intelijen tentang fleksibilitas taktis dan penandatanganan perdamaian untuk menurunkan kewaspadaan kita. Yang baru saja saya sebutkan, semuanya sudah pernah terjadi sebelumnya. Dalam Yosua pasal 9, orang Gibeon tahu mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Israel yang dipimpin oleh Yosua. Karena takut akan penaklukan Israel, mereka mengirim utusan yang mengenakan pakaian usang dan membawa roti berjamur untuk menipu Yosua agar percaya bahwa mereka berasal dari negeri yang jauh dan ingin membuat perjanjian damai. Israel menandatangani perjanjian itu tanpa bertanya kepada Tuhan atau memeriksa niat mereka. Hanya untuk mengetahui 3 hari kemudian bahwa orang Gibeon adalah tetangga terdekat yang telah menggunakan diplomasi sebagai senjata demi bertahan hidup dan menipu. Lalu ada kisah dalam kitab Nehemia, 950 tahun kemudian. Saat Nehemia membangun pertahanan Yerusalem, musuh-musuhnya tidak hanya menyerang, mereka juga mencoba bernegosiasi. 5 kali mereka memanggil Nehemia turun ke dataran Ono untuk melakukan pembicaraan diplomatik. Mereka ingin menciptakan pengalihan, menarik perhatiannya, dan menghentikan pekerjaan itu. Nehemia tahu bahwa tidak setiap ajakan untuk berdialog itu tulus. Kadang-kadang itu hanya gangguan yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatianmu dari tembok. Semua itu menunjukkan betapa kita harus tetap waspada untuk memperingatkan bahaya yang mendekati tembok. Dalam Yehezkiel 33, sang nabi berbicara tentang penjaga di atas tembok. Penjaga itu tidak perlu menjadi seorang nabi. Dia hanya perlu membuka matanya, melihat pedang yang mendekat di cakrawala, dan meniup sangkakala. Di dunia, di mana media meninabobokan semua orang dengan cerita-cerita yang disederhanakan, adalah tugas kita untuk tetap berjaga di atas tembok, menembus kabut, dan menunjukkan di mana ancaman sebenarnya sedang menghimpun kekuatan. Saya Daniel Simon, terima kasih telah bergabung bersama saya di Straight Up dari studio TV JNS di Yerusalem, Israel. Shabbat Shalom, dan sampai jumpa lagi minggu depan.